Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aisyah. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran filsafat atau filsafat bahasa menurut salah satu para ahli yang bernama John Langshaw Austin. Sebelum kita mengenal lebih jauh siapa sih yang dimaksud dengan John Langshaw Austin di sini. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan bahasa. Yang kita ketahui bahwasanya bahasa merupakan produk terbesar dari manusia. Ia merupakan kekayaan yang melahirkan produk-produk lain. Ia juga merupakan bentuk verbal pikiran manusia. Bahasa merupakan sarana atau alat untuk berkomunikasi. Mempunyai kemampuan berbahasa akan menghasilkan komunikasi yang baik. Bahasa mampu menyatukan banyak orang, tetapi juga bahasa bisa mempecah belah suatu kesatuan. Bahasa merupakan ekspresi senang, bahagia, dan cinta. Sebaliknya, bahasa juga bisa untuk digunakan mengumpat, serapah, dan percekcokan. Kita bisa menyimpulkan bahwasanya bahasa tidak lepas dari manusia. Bahasa adalah suatu unsur yang penting dalam hidup manusia. Bahasa tak pernah lengkap dari kata sempurna, tapi selalu mengalami perkembangan zaman. Bahasa itu dinamis sebagaimana manusia itu dinamis. Oleh karena itu, pengetahuan berbahasa harus dikembangkan agar tetap relevan dengan zaman yang selalu berkembang. Pembahasan tentang bahasa telah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang. Banyak pemerhati bahasa yang berusaha memberi penjelasan tentang bahasa agar semakin mudah untuk dipahami. Salah satunya adalah filosof yang bernama John Langshaw Austin. Filosof ini adalah filosof yang membicarakan tentang bahasa. Pemikirannya sangat menarik yang menyangkut tentang pemakaian bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembahasannya tentang bahasa, Austin membedakan dua jenis ucapan dan tindakan. Sebelum kita mengenal lebih lanjut lagi tentang apa saja sih pemikiran filsafat menurut John Langshaw Austin. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu biografi dari John Langshaw Austin. Siapa sih John Langshaw Austin ini? Dia bernama lengkap John Langshaw Austin. Beliau lahir di Manchester pada tanggal 26 Maret 1911 dan beliau meninggal pada tahun 1968 Februari dalam usia 48 tahun. Ia merupakan ahli filsafat bahasa yang berkebangsaan Britania Raya atau Inggris. Ia merupakan seorang profesor di Universitas Oxford. Beliau pada tahun 1929 ia melanjutkan studi klasik di Balliol College, Oxford. Ia pertama kali mengajar di Magdalen College, Oxford pada tahun 1935. Setelah Perang Dunia Kedua, Austin bertugas di British Intelligence Corps. Pada saat itu Austin meninggalkan ketentaraan pada bulan September 1945 dengan pangkat letnan kolonel. Setelah perang, Austin kembali ke Oxford. Ia menjadi profesor filsafat moral pada tahun 1952. Pada tahun yang sama, ia mengambil peran delegasi ke Oxford University Press dan menjadi ketua komite keuangan pada tahun 1957. Kita ketahui bahwa John Langshaw Austin ini mempunyai peranan besar dalam Oxford ini karena dia merupakan adalah profesor atau guru besar Oxford. Selanjutnya saya akan menjelaskan di poin kedua ini mengenai titik tolak pemikiran John Langshaw Austin.
Austin selalu menekankan bahwa penggunaan bahasa tidak dapat dilepas dengan situasi konkret di mana ungkapan-ungkapan yang kita kemukakan dari fenomena-fenomena yang berkaitan dengan penggunaan bahasa tersebut. Ungkapan yang sering Austin lontarkan adalah what to say when, yang berarti unsur bahasa what itu dianggap sama pentingnya dengan when. Unsur bahasa when dianggap bahwasanya unsur bahasa what ini sama pentingnya dengan dunia fenomena yang dimaksud dengan when. Oleh karena itu Austin sendiri menamakan konsepnya itu dengan linguistic phonology, sebab nama itu dinyatakan percobaannya untuk menjelaskan fenomena-fenomena dengan melalui penyelidikan bahasa. Nah, selanjutnya kita masuk di poin penting, yaitu pemikiran bahasa atau pemikiran filsafat bahasa menurut John Langshaw Austin. Nah, sebelum Austin, kebanyakan filosof hanya menaruh perhatian terhadap ungkapan yang bermakna dan tidak bermakna, dan hanya ditentukan atas dasar formulasi tertentu. Misalnya, menurut atomisme logis atau filsafat biasa Wittgenstein, setelah sampai di tangan Austin, perhatian tersebut mengalami pengfokusan mengenai pembedaan tentang jenis-jenis ucapan dan tindakan-tindakan bahasa. Nah, di sini Austin membedakan bahasa itu menjadi dua. Yang pertama adalah jenis-jenis ucapan dan tindakan-tindakan bahasa. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ucapan. Nah, Austin membagi dua jenis ucapan di sini. Yang pertama adalah ucapan konstatif, yang kedua adalah ucapan performatif. Nah, yang pertama, ucapan konstatif di sini adalah ucapan atau tuturan yang digunakan manakala kita menggambarkan sesuatu keadaan yang faktual. Dalam pengertian ini, ucapan konstatif memang memiliki konsekuensi untuk ditentukan benar atau salahnya. Jadi dalam setiap ucapan konstatif ini terkandung suatu pernyataan yang memungkinkan situasi pendengar untuk menguji kebenaran secara empiris atau berdasarkan pengalaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ucapan konstatif ini dia menggambarkan situasi berdasarkan fakta. Nah, seperti contohnya misalnya contohnya misalnya banyak pedagang mainan anak-anak di Tanah Abang. Nah, misalnya lagi contoh kedua, saya melihat banyak pengendara sepeda motor tertangkap operasi zebra di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Nah, kita bisa simpulkan bahwa pernyataan yang saya sampaikan tadi di atas adalah sebuah ucapan konstatif, sebab menggambarkan keadaan faktual atau peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat dibuktikan benar atau salahnya suatu kejadian tersebut. Misalnya tadi banyak pedagang mainan di Tanah Abang. Nah, di sini peristiwa tersebut bisa dibuktikan dengan melihat langsung ke pasar Tanah Abang. Ada tidak banyak pedagang mainan di sana. Jadi dapat kita menarik kesimpulan bahwa ucapan konstatif ialah ucapan yang dapat dibuktikan benar atau salahnya suatu peristiwa. Oke, lanjut. Ucapan selanjutnya adalah ucapan performatif. Nah, di dalam ini berbeda tadi dengan ucapan konstatif. Ya, jadi kalau tadi ucapan konstatif itu dapat diperiksa apakah peristiwa tersebut itu benar atau tidak.
dapat dibenarkan melalui faktanya langsung di dalam lapangan. Nah, di dalam ucapan performatif ini adalah peranan si penutur dengan berbagai konsekuensinya yang terkandung di dalam isi ucapannya sangat diutamakan. Nah, misalnya sebagai contohnya, misalnya saya bersedia menerima pria ini menjadi calon suami saya. Nah, di dalam contoh yang saya sebutkan tadi, kita bisa melihat bahwa si penutur saya di sini bertautan erat atau berkaitan erat dengan apa yang diucapkannya. Ini berarti masalah utama yang terkandung dalam ucapan performatif ialah apakah si penutur mempunyai wewenang dalam apa yang dilontarkannya. Tadi contohnya misalnya tadi itu kan saya bersedia menerima pria ini menjadi calon suami saya, atau saya memberikan atau mewariskan harta saya kepada anak saya. Nah, contoh ini adalah di mana penutur mempunyai wewenang terhadap apa yang dia lontarkan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tindakan bahasa. Nah, tadi John Langshaw Austin itu memfokuskan bahasa itu menjadi dua. Yang pertama tadi adalah jenis ucapan yang John Langshaw Austin membagi dua. Yang pertama ucapan konstatif dan yang kedua adalah ucapan performatif. Nah, selanjutnya adalah yaitu tindakan bahasa atau speech acts. Ya, di sini John Langshaw Austin membagi tindakan bahasa itu menjadi tiga. Yang pertama adalah tindakan lokusi, yang kedua adalah tindakan ilokusi, dan yang ketiga adalah tindakan perlokusi. Nah, tindakan ilokusi ini menurut pandangannya Austin, tindakan lokusi lebih umum sifatnya dibandingkan jenis bahasa lain. Nah, dalam tindakan lokusi si penutur melakukan tindakan bahasa dengan sesuatu yang pasti. Artinya gaya bahasa si penutur dihubungkan dengan sesuatu yang diutarakan dalam isi tuturannya. Jadi yang diutamakan dalam isi tuturannya yang diungkapkan itu dimaksudkan untuk memperjelas tindakan bahasa yang dilakukan itu sendiri. Contoh misalnya, ia mengatakan kepada saya, tembaklah dia. Berarti melalui ucapan tembaklah mengarah dan mengacu kepada orang ketiga. Di sini tidak ada keharusan bagi saya si penutur untuk melaksanakan isi ucapannya. Artinya tindakan lokusi tidak mencerminkan tanggung jawab si penutur untuk melaksanakan isi tuturannya. Tadi misalnya ia mengatakan kepada saya, tembaklah dia. Jadi ia hanya menyampaikan informasi dari yang ia dapat dan menyampaikannya kepada yang melaksanakan suatu tindakan tersebut. Ia mengatakan kepada saya, tembaklah dia. Saya yang dimaksud di sini si penutur tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, dia hanya menginstruksikan atau menyuruh ke orang yang dia ajak berbicara. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tindakan ilokusi. Nah, dalam pembahasan tindakan ilokusi ini, Austin lebih menitik beratkan tindakan dalam pengetahuan sesuatu. Sebab di situ terkandung suatu daya atau kekuatan yang mengharuskan si penutur untuk melaksanakan isi tuturannya. Contohnya misalnya, saya berjanji untuk menghadiri pesta perkawinan. Misalnya yang kedua lagi, pernyataan yang kedua, saya menyarankan kepadanya untuk bertingkah laku, untuk berperilaku dengan baik. Nah, contoh pernyataan di atas adalah merupakan tindakan ilokusi, sebab dalam
sebab dalam kata berjanji atau menyarankan itu terkandung suatu daya yang menuntut tanggung jawab si penutur. Menuntut tanggung jawab si penutur untuk melaksanakan isi tuturannya. Namun tindakan ilokusi ini tidak harus ya, tidak harus. Jadi cuma memfokuskan terhadap situasi dan kondisinya. Misalnya tadi kan pernyataan yang pertama, saya berjanji untuk menghadiri pesta perkawinan. Nah, tapi dalam situasi ini yang kita harus lihat adalah situasi dan kondisinya. Apakah ada pesta perkawinan? Nah, jadi dalam pernyataan seperti ini bisa juga dia tidak mempunyai kewajiban. Dia tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan isi tuturannya karena karena kita melihat dari situasi dan kondisinya. Jadi perlu diketahui juga situasi atau keadaan yang dikemukakan pada pernyataan tersebut merupakan syarat mutlak bagi suatu tindakan ilokusi itu tersebut. Jadi yang pertama kita harus lihat adalah situasi dan kondisinya. Nah, selanjutnya terakhir ini adalah tindakan perlokusi. Dalam tindakan perlokusi kita melihat isi tuturannya lebih mengena kepada diri penutur. Jadi tindakan perlokusi ini adalah akibat pengaruh yang ditimbulkan oleh isi tuturannya, baik nyata maupun tidak. Di sini terkandung unsur kesengajaan dari si penutur untuk mempengaruhi pendengarnya melalui isi tuturan yang dilontarkan. Misalnya contoh pernyataan, saya telah membuat temanku mampu mengatasi kesedihannya. Misalnya pernyataan lain, saya meyakinkan dia bahwa belajar secara rutin akan memberikan hasil yang baik. Jadi jenis ucapan ini dalam jenis ucapan tindakan perlokusi ini akibat yang timbul memang dirancang dan diarahkan sedemikian rupa sehingga ada upaya untuk mempengaruhi pendengar secara maksimal. Apabila yang dikatakan apabila yang dikatakannya saya membutuhkan agar ia mau meminjami saya uang, maka di sini terkandung upaya si penutur untuk memperoleh pinjaman uang dari seseorang melalui cara tertentu. Artinya sesuatu tindakan perlokusi merupakan hasil yang diinginkan atau telah diperhitungkan sebelumnya oleh si penutur agar isi tuturannya dapat mempengaruhi lawan bicaranya. Jadi untuk tindakan perlokusi ini, jenis tindakan perlokusi ini adalah bagaimana si penutur mampu mempersuade, ya, mampu membujuk atau mampu mempengaruhi si lawan bicaranya untuk melakukan isi tuturannya, atau si penutur mempunyai pengaruh besar terhadap apa yang dia sampaikan. Nah, mungkin cukup sekian dari video saya kali ini mengenai tentang filsafat bahasa menurut John Langshaw Austin, di mana pemikiran filsafat bahasa menurut beliau di mana memfokuskan bahasa itu menjadi dua. Yang pertama adalah jenis ucapan dan yang kedua adalah tindakan bahasa. Di mana jenis ucapan tadi beliau membagi menjadi dua. Yang pertama ialah ucapan konstatif dan yang kedua adalah ucapan performatif. Dan yang selanjutnya adalah tindakan bahasa, di mana beliau membaginya menjadi tiga. Yang pertama adalah tindakan lokusi, dan yang kedua adalah tindakan ilokusi, dan yang terakhir adalah tindakan perlokusi. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini.
Mungkin cukup sekian, saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.